Halo kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarmu? Semoga semuanya sehat selalu. Kembali lagi jumpa dengan saya nih. Tapi kali ini kita bikin videonya bukan di dalam lapangan ya, bukan lagi kita lagi gantang. Cuman saya mau berbagi cerita sedikit nih. Bener nggak sih ya, kalau misalnya beli burung cendet yang udah prestasi itu harus yang kita harus sekalian sama setelannya, sama settingannya gitu ya. Soalnya begini, saya pengalamannya begini, saya kemarin nggak lama nih beli burung dan dia udah di orang pertamanya ya. Orang pertama itu udah berapa kali juara, terus saya tertarik, coba saya ambil ke sini. Saya coba udah kondisikan, terus saya gantang. Pas pertama main sih bagus, walaupun masih nominasi gitu ya, tapi paling nggak kan berarti ada nilai gitu, mungkin perlu adaptasi. Tapi setelah itu coba gantang lagi, hasilnya zong terus. Sampai saya berpikir begini, apa benar ya kata orang-orang gitu, kalau kita beli burung prestasi kita harus sekalian sama setelannya, perawatannya dari orang pertama. Nah, mungkin kawan-kawan cendet mania dimanapun berada ada yang punya pengalaman yang sama atau gimana, nanti bolehlah kita sharing. Kalau ada tanggapan apa, masukin kolom komentar ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu. Nah, kali ini biar nggak terlalu penasaran ya, saya akan mencoba mendatangi teman saya, kawan, dan dia juga idola saya juga. Dia udah melalang melintang di dalam percendetan ya, terutama untuk hal yang beli. Nah, ini satu ini kawan saya ini pokoknya nggak ada obatnya lah. Dia udah sering kali beli yang prestasi. Nanti kita akan coba ke sana, kita coba tanyakan langsung gimana sih, apakah memang harus kita ngikutin setelan sebelumnya, apakah kita harus cari setelan lagi sendiri gitu. Soalnya kalau dipikir kayaknya kita udah beli mahal misalkan ya, dengan harapan biar juara terus, tapi pas sudah dipegang kok mungkin pertamanya mungkin masih bau-bau yang tangan pertama, mungkin jadi masih bisa ada hal-hal yang bikin kita ini. Tapi setelah berjalan terus gantang lagi, kok malah makin nurun gitu. Apa kita harus benar-benar ngikutin saran banyakan orang? Kata orang sih, kebanyakan sih katanya gitu, kalau pas kita ketemu di lapangan gitu ya, kita coba ngobrol, sharing gitu sesama kawan. Cuman juga mereka juga masih dalam artian ya masih katanya, karena yang kebetulan yang saya ajak untuk sharing itu dia belum belum pernah coba beli prestasi dari mana, didatangkan gitu kan, terus coba digantang. Kebetulan sih belum, makanya dalam video ini coba nanti saya akan ajak ke kawan saya yang udah biasa beli burung yang prestasi lagi di dia, prestasi terus, biar semuanya kita ada ilmu baru, ada wawasan baru, kita berbagi di sini lah. Oke, simak terus, come on, ayo kita ke sana. Nah, ini dia kawan, kita udah sampai nih di tempatnya Haji Engkus, petasan tim. Ini sedang habis jemur ini kayaknya, ini baru mau diturunin. Rutinitas setiap pagi begini nih dia nih, jemur, nikmatin kicauan. Aduh, sahdu bener. Yuk kita ikutin terus nih perawatannya gimana nih burung bisa bagus begitu ya. Nah, ini baru dimandiin nih sekarang nih. Berarti dari pagi nih keluarin, jemur,
dari embun kena jemur. Ini kira-kira sekitar jam berapa ini? Kayaknya sih jam 9 lewat sedikit lah. Baru diturunin, semprotnya masih bunyi terus. Kan kalau burung bagus, perawatannya bagus, tepat, ini bagus terus nih burung. Kalau yang ini nih, satu lagi nih amunisinya nih baru dikeluarin dari dalam nih, berarti belum dijemur nih. Tadi sih bilangnya katanya lagi mau mabung, makanya nggak dijemur gitu. Cuman dibuka ya, mau dikasih makan katanya, diliatin dulu. Amunisi jingkus ini di sini semuanya rata-rata belinya emang udah prestasi. Makanya kita coba nanti kita tanya-tanya nih, harus gimana gitu rawatannya biar bisa tetap prestasi terus gitu. Apa harus ngikutin yang lama, apa punya trik sendiri? Nanti kita coba ngobrol lah. Tunggu dulu dia biar menikmati dulu suasana indahnya menikmati gacuan pagi hari. Ini bakal mengguncang dunia perpentetan. Sabar, tunggu waktu setahun apa 2 tahun lagi. Tunggu mapan. Nggak kelamaan sih. Insya Allah. Ini mewah bener, asli ini mewah. Tak gelem kan? Rumangan. Namanya orang mangan, nama abang tuh lah tuh. Iya. Mulai do copot kabeh wingi loro sayap. Sekarang buntut tuh 1. Masih gacor. Ini kalau Iya. boleh tahu nih rawatannya gimana bisa begini burung sih? Ini burung dari Madura asalnya. Burung ini dari Madura. Memang aslinya sih seperti ini. Berarti emang udah bawaannya ya? Udah bawaannya, nggak dimasterin, nggak apa. Ya Berarti emang emang- burungnya pinter sendiri. Burung pentet kan burung pinter. Iya. Tuh. Kalau rawatan sih biasa aja kayak burung pada lainnya. Rawatan jangkrik 55 pagi sore. Apa ini waktu beli itu jingkus nanya ke yang punya lamanya nggak, rawatannya gini-gini terus di sini diterusin, apa punya trik sendiri buat ngerawatnya itu biasanya? Kalau saya kalau beli pentet nggak pernah nanya rawatan, Mas. Saya rawat sendiri aja, saya pahami karakternya, maunya seperti apa. Berarti nggak harus ini ya, nggak harus Nggak harus selalu ngikutin ikutin yang lamanya ya? orang yang punya lamanya, karena cuaca di sana sama di sini tuh beda, Mas. Iya. Tuh, jadi burung tuh harus perlu adaptasi dulu. Soalnya yang sering banget para kicau mania, terutama trade mania itu kan begini, kalau mau beli gacoan dari mana gitu, dari siapa, sekalian nama setelannya biar nggak berubah gini. Sebenarnya nggak terlalu ini amat ya, Nggak terlalu ngaruh banget. nggak terlalu ngaruh ya. Burung itu kalau kita sudah beli, kita harus pelajari. Apalagi kalau burung itu udah mabung sama kita, rawatan dari nol lagi sama kita, insya Allah lah ketemu sendiri, pasti ketemu. Tapi kalau burung itu belum mabung sama kita udah ibaratnya apa ya, nggak tahu lah settingannya gimana. Tapi kan pokoknya burung harus mabung dulu sama kita, baru kita tampilin. Itu kita tahu karakternya semua. Berarti ada kuncinya begini sih ya. Berarti kita tuh harus, yang pertama mungkin harus konsisten, harus rajin, konsisten, terus yakin. Oh ini burung begini, berarti harus begini. Berarti sebenarnya anggapan banyak orang yang harus kita beli gacuan dari sana, yang harus ngikutin sana, sebenarnya itu nggak terlalu penting-penting amat ya. Semua kembali ke diri kita masing-masing aja. Berarti kalau untuk miara, ngerawat gacuan gitu. Intinya itu ada di pada mabung, Mas. Semua burung itu ada di pada mabung. Kalau mabungnya udah mabung sama kita sendiri, Berarti chemistry-nya dapet gitu Iya. kan ya, pas gitu. kita pasti tahu setelah mabung tuh gimana, seperti apa, kita tahu semua. Ini mabung sama kita nih, udah mulai mabung nih. Berarti Beli udah 2 bulan yang lalu beli. berarti
semua amunisi itu enaknya kalau kita ngambil yang sudah posisi jadi, pastiin dulu, mabung dulu di kita dulu berarti sih ya. Iya. Kuncinya di situ berarti ya. Di situ. Nah, ini tips baru ini. Jarang-jarang ada yang begini. Biasanya kan orang beli gacuan ini setelahnya gimana, rawatannya gimana kan gitu kan. Nah, ini beda ini. Jarang nih ada yang begini nih kicau mania nih. Biasanya kan kalau datang rewel kan. Ini gimana. Kalau Jingkos berarti pokoknya kalau udah nyampe sini berarti harus ngikutin aturan sini gitu berarti ya. Tetap kalem, tetap semangat, Iya. jangan mudah menyerah. Ini bagus nih buat para yang masih mungkin sekedar mau mencoba melihara burung cendet atau yang sudah biar lama tapi belum dapat gimananya. Berarti memang kuncinya harus konsisten berarti. Kuncinya emang harus Konsisten konsisten. dengan pola kita sendiri berarti kan ya, nggak harus ngikutin yang lamanya gini, sebenarnya itu nggak harus berarti. Nggak harus. Oke lah. Oke, Informasinya segitu aja, sekian sangat dari saya ya. Oke, siap. Terima kasih. Salam cendeter Indonesia. Oke. Nah, itu tadi hasil diskusi minta pendapat saran dari senior saya, dari kawan namanya Bang Haji Ingkus dari petasan tim ya. Jadi yang dari dibahas tadi, saya mencatat ada beberapa poin begini. Jadi memang untuk patokan masalah settingan itu memang nggak mutlak harus ikutin sesuai dari yang pemilik pertama ya memang ya. Karena menurut beliau tadi disampaikan begini, karena kondisi di sana dengan di tempat kita yang sekarang kan pasti berbeda, cuacanya, kondisi lingkungan segala macam. Jadi memang benar, saya pikir-pikir juga memang benar kalau memang ada yang misalkan beli dari orang pertama juara prestasi kemudian pindah ke tangan lain, mungkin prestasi yang menurun atau gimana karena faktor kondisi adaptasi ya bisa masuk akal juga sih. Tapi paling nggak kan yang burung cendet yang prestasi yang kita beli kan udah ada dasar, dalam arti dasar gaya mainnya, terus materinya segala macam kan udah ada. Nah, mungkin untuk kita lebih mengakali gimana caranya sih gitu kan untuk menampilkan kondisi terbaik di tengah lapangan. Saya rasa sih itu aja. Jadi ya memang nggak ada salahnya juga sih kalau memang kita harus ngikutin pola perawatan sesuai dengan yang orang pertama gitu. Cuman kita berbicara berdasarkan pengalaman saya pribadi, terus ada kawan lain juga begitu. Jadi kita untuk sharing berbagi aja. Jadi kalau memang ada yang pendapat lain apa, taruh di kolom komentar jangan lupa. Kemudian satu lagi jangan lupa ya, subscribe, like, comment, share biar channel ini terus berkembang untuk kita berbagi informasi dalam hobi kita, khususnya cendet mania. Oke, sekian dari saya, terima kasih.